Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 31. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fir riba bi alifin maksuratin. Faslun ada fasal fir riba menjelaskan tentang riba. Lafaz riba bi alifin maksuratin dengan alif yang dibaca maksur riba. Lughatan aziyadatu. Lafaz riba secara arti kalimat atau arti bahasanya adalah aziyadah, bertambah. Wasar'an dan adapun riba secara syaraknya, secara ilmu fikihnya, muqabalatu iwadin bi akhara, yaitu membandingkan ganti dengan yang lainnya, majhulit tamasuli yang tidak diketahui kesamaannya, fi mi'yaris syar'i di dalam timbangannya syarak, halatal aqdi pada waktu akad, au ma'a ta'khirin atau besertaan mengakhirkan, fil iwadoini di dalam ganti pergantian dua, au ahadihima atau salah satunya. Fasal menjelaskan tentang riba. Fasal atau bab, kalau bahasa kita itu bab, kalau bahasa mereka fasal. Fasal menjelaskan tentang riba ini masih masuk di bab muamalah, interaksi antara manusia dengan manusia. Muamalah. Kalau sebelum muamalah itu ubudiyah, interaksi manusia dengan Tuhannya, bab toharoh, bab bersuci, bab sholat, bab haji, terakhir bab haji. Itu interaksi manusia dengan Tuhannya. Kalau ini manusia dengan manusia, mulai dari jual beli, riba, hutang, dan lain sebagainya. Nah, pada fasal ini menjelaskan tentang riba. Riba ini secara bahasa berarti bertambah, atau terjemahnya adalah bertambah. Kalau secara pengertian ilmu fikihnya ini muqabalatu iwadin bi akhara majhulit tamasuli, yaitu kita tukar menukar satu benda dengan benda yang lain yang tidak diketahui kesamaannya di dalam timbangannya syarak pada waktu akad, atau dengan mengakhirkan pergantian dua benda tadi atau salah satunya. Agak panjang ininya, definisinya agak panjang. Nanti akan ada contohnya. Wariba, adapun riba haramun itu hukumnya haram. Riba hukumnya haram. Nah, ini jelas ini. Tidak ada perkhilafan, tidak ada perselisihan di antara ulama. Ada yang mengatakan riba tidak haram, itu enggak ada. Semua ulama sepakat riba itu haram. Wariba haramun, riba itu hukumnya haram. Wa innama yakunu fid dhahabi wal fiddati, dan sesungguhnya riba itu hanya bisa terjadi pada emas dan perak. Ya, ini masih pengertian tingkat
dasar. Riba hanya terjadi pada emas dan perak, wafil mat'umati, dan di dalam benda-benda yang dimakan. Ini kaidah atau undang-undang dasarnya begitu. Riba itu hanya terjadi pada emas dan perak dan di dalam mat'umat, benda-benda yang dimakan. Mat'umat adalah wahia ma yuqsadu ghaliban lit'ami. Mat'umat di sini maksudnya adalah segala sesuatu yang pada umumnya dimaksudkan untuk dimakan. Iktiyatan au tafakuhan, yaitu dalam atau maksudnya adalah sebagai makanan kekuatan atau tafakuhan, cemilan, enak-enakan. Au tadawiyan, atau untuk obat-obatan. Wala yajri ar-riba fi ghairi dalika, dan riba tidak bisa terjadi pada selain benda-benda yang telah disebutkan ini. Kalau di dalam riba, yang pertama hanya terjadi pada emas dan perak, yang kedua pada makanan. Makanan ini maksudnya adalah ya benda-benda atau makanan yang pada umumnya, benda-benda yang pada umumnya itu memang untuk dimakan dalam rangka sebagai makanan pokok, untuk menguatkan badan, untuk enak-enakan atau cemilan, atau untuk obat-obatan. Riba tidak bisa terjadi pada selainnya benda-benda ini. Kalau di dalam zakat fitrah, kalau ada kalimat mat'umat, itu maksudnya adalah makanan pokok. Makanan pokok, benda-benda yang pada umumnya dimakan sebagai bahan kekuatan tubuh, ya bahasa kita yang makanan pokok. Maka tidak memasukkan di dalam zakat fitrah itu ya benda-benda yang selain yang disebutkan seperti ini. Misalnya yang tujuannya untuk obat-obatan, nah itu enggak ada zakat fitrahnya begitu ya. Kalau di dalam riba, mat'umat ini macam-macam. Ada makanan kekuatan, ada makanan pokok, maksudnya makanan yang tujuannya untuk cemilan, enak-enakan, dan makanan yang tujuannya untuk digunakan obat-obatan. Itu bisa terjadi riba di dalamnya. Wala yajuzu, dan tidak diperbolehkan bai'ud dahabi bidahabi, tidak boleh menjual emas dibeli dengan emas, walal fiddati kadzalika, dan juga tidak boleh menjual perak dibeli dengan perak seperti emas itu. Nah ini contohnya ini. Wala yajuzu bai'ud dahabi bidahabi walal fiddati kadzalika, tidak boleh menjual emas dibeli dengan emas, begitu juga perak dibeli dengan perak. Aibil fiddati artinya dengan perak dibeli dengan perak. Madrubaini, karena baik keduanya itu sudah dicetak, au ghairu madrubaini, atau yang belum dicetak, illa mutamasilan, kecuali dalam keadaan yang saling sama. Ai masalan bimislin, artinya ya saling sama. Nah ini mulai pembahasan ini. Tidak boleh menjual emas dibeli dengan emas, tidak boleh menjual perak dibeli dengan perak, kecuali kalau keduanya itu saling sama. Nah ini undang-undangnya begitu. Emas dibeli dengan emas, perak dibeli dengan perak, tidak boleh kalau keduanya tidak saling menyamai. Emasnya 5 gram dibeli dengan emas 5 gram, peraknya 10 gram dibeli dengan perak yang 10 gram. Jadi karena ini kitab ini ditulis pada zaman ketika di situ untuk mendapatkan benda itu sistemnya saling tukar menukar begitu ya. Mungkin pada waktu itu uang itu belum begitu berlaku. Jadi ketika
kita ingin mendapatkan benda, maka kita akan membeli benda itu dengan benda yang kita miliki. Saya ingin membeli emas punya kamu, ya saya beli dengan emas punya saya. Kamu punya perak, saya beli dengan perak punya saya. Jadi tukar menukar benda. Nah ini syaratnya adalah harus sama, mutamasilan. Kalau emas saya 10 gram, ya emas kamu 10 gram. Fala yasihu bai'u syai'in min dalika, maka tidak boleh menjual sesuatu dari emas atau perak tadi mutafadilan dalam keadaan saling mengungguli. Titik. Ya, kalau emas kita tidak sama, punyamu 10, punya saya 15 gram misalnya, nah, seperti itu tidak boleh. Harus sama, saling ukurannya sama. Kalau ada yang tidak sama, saling mengungguli, emas 10 gram dibeli dengan emas 5 gram misalnya, itu tidak boleh. Fala yajuzu, fala yasihu, maka tidak boleh. Wa qauluhu naqdan, adapun kata-kata naqdan dan naqdan ai halan yadan biyadin. Tidak boleh menjual emas dibeli dengan emas kecuali ukurannya saling menyamai dan naqdan. Naqdan itu seketika, halan yadan biyadin, artinya seketika, yadan itu tangan, biyadin dengan tangan, saling menerima. Falau bi'a sayun min dalika mu'ajjalan, apabila salah satu di antara emas dan perak tadi dijual secara tempo, lam yasihha, maka tidak boleh. Begitu saya membeli emas punya kamu, ya saat itu juga kita saling serah terima barangnya. Ini emas saya, mana emas kamu. Nah, kalau salah satunya itu tidak langsung diserah terimakan, misalnya saya membeli emas kamu 5 gram, saya beli dengan emas punya saya 5 gram, tapi punya saya sudah saya serahkan, yang punyamu belum. Itu berarti salah satunya dijual dengan cara ditempokan, lam yasihha, maka tidak sah, tidak boleh. Nah itu jadi tadi pada waktu terjadinya jual beli emas dengan emas atau perak dengan perak, maka syaratnya adalah satu, harus saling sama, ukurannya sama, dan yang kedua harus kontan saat itu juga, saling serah terima, yadan biyadin. Saat itu juga benda yang dibeli dan benda yang dijual itu saling diserah terimakan. Syaratnya ada dua itu. Jual beli emas zaman dulu. Wala yasihu, dan tidak diperbolehkan dan tidak sah bai'u ma ibta'ahu as-sahsu, yaitu menjual sesuatu yang dibeli oleh seseorang hatta yaqbidahu, sampai dia menerimanya. Sawa'un ba'ahu lil ba'i'i, baik dia menjualnya kepada orang yang menjualnya, au li ghairihi, atau kepada selainnya. Ini yang kedua. Wala yasihu bai'u ma ibta'ahu as-sahsu hatta yaqbidahu, sawa'un ba'ahu lil ba'i'i aw li ghairihi. Tidak sah menjual benda yang dibeli oleh seseorang sampai dia menerimanya, baik dijualnya itu kepada orang yang menjualnya atau kepada selainnya. Jadi misalnya saya menjual mobil, saya menjual mobil kepada Agus. Mobil yang saya jual kepada Agus itu mobilnya belum saya terima. Baik mobil itu saya
jual kepada orang yang menjual pertama atau kepada selainnya. Ini saya membeli mobil dari kamu, bendanya belum saya terima, saya jual kepada kamu atau kepada Agus. Nah itu tidak boleh, gitu ya. Tidak bulat kan? Tidak boleh menjual benda yang dibeli oleh seseorang sampai dia itu menerima benda yang dibeli tadi. Saya membeli barangnya itu belum saya terima, sudah saya jual. Nah gitu loh. Nah itu tidak boleh. Kenapa? Ya karena kemarin syaratnya ketika kita menjual beli benda yang kelihatan itu bendanya ada dan bisa diserah terimakan. Nah ini kan bendanya masih di tangan orang lain, gitu ya. Baik saya jual kepada orang yang menjualnya, ya saya membeli mobil dari kamu, belum saya terima, saya jual lagi kepada kamu, ya nggak boleh. Nah, padahal bendanya itu kan ada di kamu, seolah-olah kan ya kalau dijual kepada orang yang menjualnya boleh, ya tidak. Selama bendanya itu belum saya terima sebagai pembeli, ya belum boleh saya jual ke orang lain, baik kepada yang menjualnya tadi atau kepada selainnya. Nah, ini undang-undang dasar. Wala yajuzu bai'ul lahmi bil hayawani, dan tidak diperbolehkan menjual daging dibeli dengan hewan. Ya, ini contoh-contoh jual beli zaman dulu ya. Tidak boleh menjual daging dibeli dengan hewan. Sawa'un kana min jinsihi, baik itu dari sesama jenisnya, kabai'i lahmi syatin, misalnya menjual dagingnya kambing, bisatin dibeli dengan kambing yang masih hidup. Kamu punya daging kambing, saya beli dengan kambing yang masih hidup. Au min ghairi jinsihi, atau dari selain jenisnya. Lakin min ma'kulin, akan tetapi dari hewan atau golongan hewan yang boleh atau halal dimakan dagingnya. Kabai'i lahmi bakorotin, misalnya menjual daging sapi, bisa dibeli dengan kambing. Atau contoh yang kedua, ini jual belinya tidak sesama, jenisnya berbeda. Misalnya seperti itu tadi, menjual dagingnya sapi dibeli dengan kambing. Ini juga tidak boleh. Walaupun di situ ada catatan min ma'kulin, dari golongan hewan yang halal dimakan. Ya, dari golongan hewan yang halal dimakan saja tidak boleh, apalagi yang tidak. Jadi sapi dan kambing ini sama-sama hewan yang halal dagingnya, boleh dimakan dagingnya. Ini juga tidak boleh. Berbeda jenis atau sesama jenis, daging kambing dibeli dengan hewan kambing, daging sapi dibeli dengan hewan kambing. Gitu. Wa yajuzu bai'ud dhahabi bil fiddati mutafadilan, dan diperbolehkan menjual emas dibeli dengan perak mutafadilan, dalam keadaan saling mengungguli, melebihi. Lakin nakedan, akan tetapi syaratnya harus kontan. Ai halan, artinya saat itu maka budon diserah terimakan, qoblat tafaruqi, sebelum mereka berpisah. Titik. Nah, selanjutnya adalah jual beli emas dibeli dengan perak. Kalau jual beli emas dibeli dengan perak, ini boleh dalam keadaan ukurannya tidak sama atau mutafadilan, ada yang unggul salah satunya. Tapi syaratnya harus kontan saat itu juga dan saling serah terima. Saya membeli perak
benda yang saya gunakan membeli itu emas. Emas dibeli dengan perak, perak dibeli dengan emas. Ini boleh, tapi syaratnya harus kontan. Begitu peraknya saya terima, ya emasnya saya serahkan. Ini enggak harus sama. Kenapa enggak harus sama? Ya karena emas dengan perak ini nilainya beda. Nilainya beda, mahalan emas. Atau tentu saja nanti kan bobotnya menjadi tidak sama. Misalnya peraknya itu 1 kilo dibeli dengan emas 500 gram. Ya kan nggak mungkin kalau perak 1 kilo dibeli dengan emas 1 kilo. Nah, justru malah tidak masuk akal karena nilai ekonominya kan berbeda. Kalau emas dengan perak ini boleh dijual belikan dalam keadaan salah satunya itu ada yang mengungguli. Syaratnya hanya satu, yaitu harus seketika, harus kontan. Kontan sebelum mereka berpisah. Jadi sebelum kita bubar itu sudah terjadi serah terima emas dan peraknya. Wa yajuzu bai'ul jinsi minha bi ghairihi mutafadilan. Wa yajuzu dan diperbolehkan bai'ul jinsi menjual jenis minha dari jenisnya emas dan perak bi ghairihi dengan selainnya emas dan perak mutafadilan dalam keadaan saling mengungguli atau ada yang salah satunya itu lebih unggul. Lakin nakdan tetapi syaratnya tadi Bentar mana tadi? Wa kadzalika al-mat'umatu, begitu juga makanan-makanan. La yajuzu bai'ul jinsi minha bimislihi illa mutafadilan. Begitu juga dengan makanan-makanan, la yajuzu tidak diperbolehkan bai'ul jinsi menjual jenis minha dari makanan bimislihi dengan sesamanya illa mutamasilan kecuali dalam keadaan saling sama ukurannya nakdan dan dalam keadaan seketika atau kontan. Ai halan artinya saat itu juga. Makbudon dan diserah terimakan qabla tafarruqi sebelum mereka berpisah. Jadi kalau ada orang transaksi jual beli, setelah jual beli kan mereka berpisah. Nah, begitu. Setelah jual beli, setelah transaksinya selesai itu mereka kan berpisah. Nah, sebelum mereka berpisah meninggalkan akad majelis itu, ini bendanya sudah saling diserah terimakan. Nah, ini yang selanjutnya adalah makanan. Begitu juga dengan makanan, tidak diperbolehkan menjual sejenisnya makanan itu kecuali dengan sesamanya kecuali sama. Ya, padi dengan padi, jagung dengan jagung. Wa yajuzu bai'ul jinsi minha bi ghairihi mutafadilan, dan diperbolehkan menjual jenisnya makanan dengan selainnya mutafadilan dalam keadaan salah satunya itu ada yang lebih unggul, lakin nakdan akan tetapi ya syaratnya harus saat itu juga kontan. Kalau padi dibeli dengan jagung, jagung dibeli dengan kedelai, ini jenisnya tidak sama. Kalau jenisnya tidak sama ya enggak disyaratkan harus ukurannya sama. Sama dengan emas dibeli dengan perak tadi. Ai halan makbudun qabla tafarruqi. Falau tafarraqo al mutabayyi'ani, apabila dua orang yang saling akad jual beli ini berpisah qabla qabdi kullihi, sebelum mereka menerima semuanya, batola maka menjadi batal akadnya. Apabila ada dua orang yang akad jual beli
berpisah sebelum menerima keseluruhan benda yang mereka transaksikan tadi, batola, maka batal akadnya. Jadi saya membeli padi, saya beli dengan kacang kedelai misalnya. Kacang kedelainya sudah saya jadikan alat bayar, kemudian saya belum menerima padinya, kita berpisah. Nah, ini akadnya menjadi batal. Kalau akadnya menjadi batal bagaimana? Ya harus dikembalikan benda-benda yang tadi ditransaksikan itu menjadi tidak bisa berpindah kepemilikan. Menjadi batal ya dikembalikan lagi. Au ba'da qabdi ba'dihi fa fihi qaulan tafriqus syufqati, atau setelah menerima sebagiannya, maka di situ nanti akan ada bab yang tersendiri mempelajarinya yang disebut dengan bab tafriqus syufqah. Saya membeli padi 10 kilo, baru saya terima 5 kilo. Nah ini bagaimana? Nah, nanti ada pembahasan tersendiri. Ada bab yang namanya tafriqus syufqah. Wala yajuzu bai'ul ghorori, dan tidak diperbolehkan menjual ghoror, penipuan. Kabai'i abdin min abidihi, misalnya menjual satu budak dari beberapa budak-budaknya, au toirin, atau burung fil hawai, di dalam udara. Nah, ini yang terakhir ini paling banyak zaman sekarang. Tidak diperbolehkan menjual segala sesuatu yang menimbulkan unsur penipuan, goror kalau bahasa fikihnya itu, bahasa kitab kuningnya itu goror. Misalnya seperti begini, menjual satu budak satu budak dari beberapa budaknya. Saya punya budak 10, saya jual kepada kamu, belilah satu budak dari budak-budakku itu. Nah yang mana? Nah ini loh masalahnya di situ, gorornya di situ. Pas ada budak 10, misalnya itu 10, yang 9 itu cantik, yang satu kurang cantik. Kamu mau membeli budakku? Enggak mau, ini. Ternyata yang dikasih itu yang kurang cantik. Nah itu menjual satu budak dari beberapa budaknya, belilah salah satu dari budak-budak saya itu. Nah jual beli seperti ini tidak boleh. Menjual kucing di dalam karung. Pas oke dibeli, ternyata dikasih yang kurang menarik, dikasih budak yang ada cacatnya. Nah, makanya tidak boleh menjual salah satu di antara budak-budak saya. Nah, enggak boleh begitu, tapi harus ditentukan itu yang namanya Ahmad misalnya, itu yang pakai baju merah. Nah kalau begitu boleh. Kalau modelnya dibuat samar seperti itu enggak boleh, karena itu disebut dengan horor, penipuan. Menjual salah satu budak dari beberapa budak-budak. Nah ini enggak ada penentuannya, di situ nanti akan terjadi horor. Atau misalnya menjual burung yang ada di angkasa. Ya, saya punya burungnya lepas, terus saya jual. Itu burung saya yang di atas pohon itu, belilah. Nah yang mana yang burungnya ini? Kan enggak tahu antara yang burung saya atau apakah itu burung liar. Nah ini enggak ketahuan. Maka di situ disebut dengan horor atau penipuan, itu di dalam fikih tidak boleh. Nah, sama dulu yang pernah ngetren itu itu loh, yang jual beli sistemnya nanti yang paling atas mencari anak buah, di bawahnya mencari anak buahnya lagi, yang MLM itu ya, multi level marketing, yang skema ponzi itu kan. Dulu pas awal-awal muncul itu sudah ada yang mengangkatnya dalam forum Bahsul Masail. Ya, jawaban mereka itu gorornya terlalu besar. Gorornya terlalu besar sehingga bisnis dengan cara multi level marketing tadi dihukumi haram. Ya karena sesungguhnya itu bukan jual beli, tetapi memperbanyak mencari bawahan tadi ya. Saya mempengaruhi orang untuk ayo ikut join bisnis kepada saya. Kamu daftar,
Rp250.000, nanti kamu dapat benda ini, nah, nanti kamu jual, kamu cari anak buah ini, nah itu. Yang begitu-begitu tuh ya, yang disingkat dengan MLM, multi level marketing itu ya. Itu karena potensi gorornya luar biasa, besar sekali penipuan di dalamnya. Nah ini satu lagi, satu baris lagi. Oh sudah ganti pasal ya itu ya. Yang terakhir adalah tidak diperbolehkan jual atau jual beli yang mengandung goror, yang mengandung penipuan. Ya, yang paling banyak contohnya itu multi level marketing itu ya. Terus akhirnya apa? Bos-bos atau orang-orang yang berkecimpung di dunia multi level marketing dia terus berevolusi bagaimana mengakali bisnis itu tidak dihukumi haram begitu ya. Dulu salah satu alasan diharamkannya multi level marketing itu karena ada syarat uang pendaftaran itu ya. Karena itu kullu qardin jaronafan bahwa riba. Setiap akad yang di situ mengandung menarik manfaat itu dihukumi riba. Jadi pas kalau kamu mau ikut join bisnis ini, encouraging dulu ya, di Mandar ini pernah kapul barus dimasukkan ke dalam tangki motor, nanti BBM-nya lebih irit gitu ya. Kalau kamu mau ikut bisnis encouraging ini, kamu harus daftar dulu sebagai member. Nah dulu salah satu yang disoroti adalah karena ada syarat itu tadi, ada syarat pendaftaran sebagai member itu yang dianggap kullu qardin jaronafan bahwa riba tadi. Terus akhirnya sama orang-orang yang menekuni bisnis itu biaya-biaya seperti itu dihilangkan. Oh, berarti begini ya. Mereka terus berevolusi. Yang pada intinya itu tetap kalau digambar dalam ilmu ekonomi itu skema Ponzi itu ya. Nanti yang paling atas itu dia banyak dapat bonus dari perusahaan. Saya mencari bawahan. Ya, yang begitu-begitu itu skema Ponzi itu tidak boleh karena mengandung goror. Wallahu a'lam. Maulana sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.